Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang pribumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Jadi peyek itu, jadi tepung itu diinjak-injak pribumi itu. Mulutnya kotor sekali. Dia mengaku cucu Nabi, mengaku imam besar, tapi ternyata bukan cucu Nabi. Tapi ternyata cuma imam unyil, penyok. Ya, mulutnya kotor sekali, tidak pantas kalau jadi cucu Nabi, tidak pantas. Tidak pantas kalau durian Nabi, tidak pantas. Konon cerita orang yang tahu tentang nasab ini, jangankan cucu Nabi, orang Arab pun bukan, ya. DNA-nya itu adalah G, yaitu keturunan Yahudi Askenazi. Makanya perangainya itu kasar, sangar, kejam, bengis. Kalau Rizik Syihab hidup di zaman Nabi, paling dia itu satu gerombolan dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Satu geng dengan Abu Jahal ini. Ini orang-orang begini nih tidak ada halus-halusnya, hatinya kasar, mukanya aja ya terlihat sangar, bukan muka orang yang dingin, orang yang adem, orang yang ngalim, orang yang berilmu, bukan. Tapi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib yang suka menghina pribumi itu mukanya muka orang jahat, ya, bukan muka orang yang berilmu tinggi, bukan muka orang yang ngalim, ya, apalagi ulama ya. Jadi mukanya bukan muka ulama, bukan. Muka ya itu muka monyet, muka bajingan, muka bangsat. Nah, Gus Dur kan dulu pernah ngomong kalau Indonesia pengen aman, tangkap itu si Rizik. Ternyata benar. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Sampai sekarang coba Anda perhatikan. Si monyet Rizik Syihab itu kerjaannya hanya memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah. Memprovokasi masyarakat supaya kita berperang antara pribumi dan pribumi. Jadi si monyet Rizik Syihab ini adalah pengadu domba. Ya. Jauh sekali dari kata ulama, jauh sekali dari kata cucu Nabi, jauh sekali dari kata masih duriah Nabi. Ini orang yang percaya si Rizik Syihab itu duriah Nabi, ya itu orang bodoh aja. Ya mungkin bin bodoh, SDM rendah, sulit disadarkan karena sudah terdoktrin mati, terpatri di hatinya. Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek tidak? Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang melawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Jik, ada apa sih ngamuk-ngamuk terus? Ini bulan puasa, Jik. Ngamuk-ngamuknya ngajak perang mulu, ngasah golok dari dulu lu mah. Ngasah golok, ngasah segala rupa pedang. Dari dulu provokasinya umat Islam terus yang dijadikan bantalan malu. Ini orang marah-marah terus, udah tuh aja ngamuk-ngamuk terus. Awas, hati-hati tuh. Nanti darah tingginya akut lagi.
Jik, ada apa sih ngamuk-ngamuk terus? Ini bulan puasa, Jik. Ngamuk-ngamuknya ngajak perang lu, asa golok dari dulu lu mah. Asa golok, asa segala rupa pedang. Dari dulu provokasinya umat Islam terus yang dijadikan bantalan malu. Jik, udah tua sih. Jangan arogan, ini Indonesia, Jik, bulan puasa lagi. Nggak ada sesuatu itu yang bisa dimusyawarahkan, bicara baik-baik, selalu perang dan perang. Kenapa? Lu nggak suka ke Gus Fuad, pleren, Jik? Kita perang aja. Karena lu kira tuh Gus Fuad itu ngemonyet-monyetin guru tua itu. Tabayun dulu, Jik. Tuh lihat tuh klarifikasi Gus Fuad apa dulu. Jangan langsung ngamuk-ngamuk marah-marah doyan amat lu, Jik. Ampun, malu gua dengernya juga. Kita ini udah pada tua. Gua udah tua, lu udah tua, malu dengernya juga. Udah tua bukan makin bijaksana, makin lembut nih, makin ngegas terus, Jik. Gak tanggung-tanggung lagi. Ngajakin orang untuk perang. Umat Islam dibawa terus, melulu lu mah bawa umat Islam. Emang umat Islam itu siapanya lu, Jik? Pede amat tuh di Indonesia. Sepertinya umat Islam ada di tangan lu semua. Masya Allah, tabarakallah. Kita perang aja. Jadi kalau memang upanya Gus Fuad itu ngomong ngemonyet-monyetin guru tua umpamanya, tapi kan bukan begitu sebetulnya klarifikasi Gus Fuad. Lu tersinggung, ya. Gua menanya ya sama lu, Jik. Lu pernah nggak ngomong-ngomong nyebut-nyebut Gus Dur itu buta mata, buta hati? Pernah nggak lu dulu nyebut Gus Dur itu antek Yahudi? Ada nggak tuh oknum Kabib itu yang ngebilang nyebut-nyebut Kiai Haji Maruf Amin, ulama Banten, wakil presiden itu dengan babi? Ada nggak tuh si Bahar nyebut-nyebut ulama yang dekat dengan pemerintah itu dengan kerak-kerak bersoban dengan babi dan anjing? Ada nggak? Ke siapa itu? Kita perang aja. Nanya lu yang bisa marah. Mestinya lu juga tahu diri. Lu pernah ngomong apa cocotmu dan si badan yang lainnya ke ulama-ulama tuh? Hah? Mereka biasa-biasa aja, nggak ngomong-ngomong nantang perang, golok, segala rupa. Ngebacot mulu lu. Dari dulu gue dengernya lu golok, siapin golok. Tapi lu nggak pernah mau turun. Lu kan tahu rumahnya Gus Fuad. Kalau lu jantan datangi dong ke sana sendiri. Jangan bawa umat yang tidak bersalah, apalagi bulan puasa. Aduh, imam apa nih? Imam provokator, imam adu domba. Katanya lu memimpin front persaudaraan Islam. Kalau front persaudaraan Islam pantas sesama Islam suruh perang, apalagi di bulan puasa setelahnya Idul Fitri harusnya saling maaf-maafkan. Perang aja deh. Kita perang aja. Ampun, dalah. Ampun nih, gimana sih pemikirannya? Terus lagian emang lu kira ini pribumi Nusantara ini takut sama lu nih? Ya ampun, buset deh. Masya Allah, Jik. Aduh, mendingan lu pikirin tuh kenapa lu terjadi dulu kasus dugaan chat mesum Firdaus Hussein. Itu pikirin yang belum selesai. Ya, pikirin deh itu. Gak malu tah. Udah ya. Aing ngarankeun kan dia Rijik. Enggeus eureun dia di Indonesia. Geus ulah provokasi umat Islam bae. Mending satukan umat Islam. Yang bersalah maafkan, ajak musyawarah. Geus kolot dia. Ulah ngerasa dia jago, Rijik. Loba kengan wani karena dia. Lamun terjadi perang, umpamanya terjadi. Maaf. Aing pangheulana ngudag dia, Jik. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Jujur baik. Di Indonesia, biarkan Indonesia damai, biarkan umat Islam damai. Biarkan. Dahulukan saling memaafkan. Dahulukan saling musyawarah, saling tabayun. Jangan bentar-bentar golok, bentar-bentar pedang, bentar-bentar asal golok, bentuk umat Islam. Dibentuk-bentukan terus dia umat Islam. Jadi riat nggak ngadengin lagi. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah Ta'ala ngampura dosa dia, Jik dia. Bulan puasa, beri contoh yang baik pada umat Islam di Indonesia ini. Bertahan, bersabar,
nggak bisa bacot lo nih, bertahan dulu nanti setelahnya bulan puasa baru ngomong, kalaupun mau arogan. Malu tuh sama usia lo. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Apalagi lu katanya digelar imam. Lagian gue juga nggak pernah ngaku imam. Siapa yang betul? Lo imam. Kan gue diajak. Tersetik ya pribumi Nusantara. Sieun karena dia. Ingatkan gue dia tanya. Saya sarankan hati-hati di Indonesia. Jangan arogan. Kalau lu pengen disebut cucu Nabi, jangan ngamuk-ngamuk. Ngotot amat sih pengen disebut cucu Nabi. Orang mengajukan pahlawan untuk guru tua. Ya wajar juga ada orang yang ngonot, kenapa harus ngamuk-ngamuk.